Setelah kurang lebih 8 tahun menyandang predikat janda, akhirnya artis Sofia Latjuba memastikan segera mengakhiri masa kesendiriannya. Hal itu disampaikan oleh ibu satu putri ini saat ditemui wartawan Bintang Group di apartemennya di kawasan Jakarta Barat. Bila tidak ada aral melintang, Desember mendatang wanita yang biasa disapa Sophie ini akan dinikahi pria asal Amerika bernama Michael Villarreal. Dan pekan lalu keduanya sudah bertunangan. Dia pun sudah tidak ada lagi sekarang. Pengaduan Tengku Firmansyah ke Polda Metro Jaya atas 2 media pada awal pekan ini mengingatkan kita pada pengalaman sejumlah artis yang pernah melaporkan beberapa media ke pihak berwajib. Dari laporan itu ada yang sampai ke pengadilan, tapi ada juga yang belum ada kelanjutannya. Pengaduan yang dilancarkan Tengku Firmansyah terhadap tabloid Nyata dan Harian Rakyat Merdeka sebenarnya bukanlah peristiwa pertama artis dan wartawan menempuh jalur hukum. Seperti diketahui Selasa 8 Juni kemarin, Tengku Firmansyah mengadukan kedua media tersebut ke Polda Metro Jaya atas tuduhan telah melakukan tindakan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Sebelum ini banyak kasus artis dan wartawan yang ditangani oleh pihak berwajib. Wartawan dan artis sudah sejak lama saling akrab. Pertemanan mereka bagaikan gula dengan semut. Di mana ada artis, di situ selalu ada wartawan. Bahkan ada pameo klasik yang mengatakan, tanpa wartawan mustahil akan bermunculan berita tentang artis yang kemudian membuat sang artis populer. Begitu pula tanpa artis, wartawan pasti kekurangan bahan untuk diberitakan. Namun di balik kemesraan itu, kerap pula hubungan artis dan wartawan diwarnai dengan ketegangan dan tidak jarang berlanjut ke proses hukum, baik yang diambil si artis maupun wartawan. Sebelum Tengku Firmansyah, pada awal tahun 2003 lalu, Sarah Azhari pernah melaporkan 2 harian ibu kota, Lampu Merah dan Halo Sayang, ke Polda Metro Jaya. Sarah menilai kedua harian itu mencemarkan nama baiknya dengan menyiarkan gambar ataupun tulisan bugil dirinya tanpa izin. Langkah yang sama juga pernah ditempuh Ira Rizwana terhadap tabloid Monica, terbitan Palembang, karena ditulis telah hidup bersama di luar nikah dengan kekasihnya. Selain artis yang melaporkan wartawan, ada beberapa pula wartawan yang balik melaporkan artis karena merasa dihalang-halangi dalam proses tugas jurnalistiknya. Di antaranya Yoni Iskandar, wartawan harian Surya Surabaya, yang melaporkan presenter Tamara Geraldine yang telah merebut dan menghapus paksa kaset rekaman wawancaranya. Selain itu, wartawan tabloid X-File Ricky Oktriadi dan Nope Kidman melaporkan Anjasmara yang telah menggunting film kamera liputan mereka. Bintang sinetron ini keberatan dengan 2 wartawan tersebut yang tengah meliput kelahiran Putri Anjasmara pada November 2002 lalu. Selain laporan ke pihak berwajib, somasi atau teguran tertulis atas keberatan pemberitaan suatu media seringkali dilancarkan para artis. Cut Keke pernah melayangkan somasi kepada tayangan Cek dan Recek yang kemudian dibalas lagi dengan somasi dari tayangan ini. Selain itu, istri dari Gatan itu juga pernah mengirimkan somasi ke tabloid X-File. Tabloid yang sama juga pernah menerima somasi dari beberapa selebriti seperti artis Bella Safira dan Amin Rais. Selain tabloid itu, calon presiden satu ini juga pernah melayangkan somasi ke majalah Gama. Taufik Safalas dan Ulfa Duyanti pernah juga mengirimkan teguran tertulis ke majalah Amanah. Dari sekian somasi itu yang sempat heboh adalah somasi Peggy Melati Sukma terhadap pemberitaan tabloid X-File yang menyebut dirinya sebagai artis yang kerap pakai lepas kerudung. Dari semua kasus itu ada yang selesai dengan damai, ada pula yang tidak jelas kelanjutannya. Namun ada juga yang saat ini masih dalam proses pengadilan, seperti persidangan yang kini masih berlangsung antara Sarah Azhari dengan pimpinan redaksi Halo Sayang, Nanang Haironi. Peristiwa demi peristiwa tadi menunjukkan bahwa hubungan yang saling menguntungkan di antara artis dan wartawan ternyata juga rawan konflik. Belajar dari kejadian itu tentu suatu keharusan bagi para wartawan dan artis untuk lebih profesional dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Pemirsa, Anda masih bisa mengikuti kuis SMS Cek dan Dicek. Kirimkan saja SMS ke 6288 untuk semua operator GSM dan jangan lupa untuk mengetik CR spasi start.
Siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang bisa mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya dan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Tayangan paling bergengsi ini akan segera kembali, tapi sebelumnya pemirsa, kita dicek dulu yang berikut ini. Setelah 8 tahun menjanda, akhirnya Sophia Latjuba mengumumkan rencana pernikahannya dengan seorang pria asal Amerika Serikat bernama Michael Villarreal. Inilah perkawinan kedua bagi Sophie, begitu pula dengan Michael. Bahkan Michael saat ini tengah menghadapi proses perceraian dengan istrinya yang tengah mengandung anak mereka. Setelah kurang lebih 8 tahun menyandang predikat janda, akhirnya artis Sophia Latjuba memastikan segera mengakhiri masa kesendiriannya. Hal itu disampaikan oleh ibu satu putri ini saat ditemui wartawan Bintang Group di apartemennya di kawasan Jakarta Barat. Bila tidak ada aral melintang, Desember mendatang wanita yang biasa disapa Sophie ini akan dinikahi pria asal Amerika bernama Michael Villarreal. Dan pekan lalu keduanya sudah bertunangan. Terjadi dengan sangat cepat, but very spontaneous gitu. Pokoknya CV-nya bagus. Yang bikin malu dong. Kabar rencana pernikahan ini tentu sangat mengejutkan karena selama ini wanita yang belakangan sibuk berkecimpung di bidang lingkungan hidup itu tidak pernah menunjukkan tanda-tanda bakal segera menikah. Apalagi dalam sebuah wawancara dengan tim Cek dan dicek beberapa tahun lalu, dengan enteng Sophie mengungkapkan dirinya tidak terlalu ngotot untuk menikah lagi. Namun di balik kabar gembira ini, pasangan yang akan menikah untuk kedua kalinya itu diterpa isu tidak sedap. Michael masih menjalani proses perceraian dan istrinya yang menetap di Amerika itu justru tengah mengandung anak mereka. Ketika hal itu dikonfirmasi wartawan, baik Sophie maupun Michael tidak membantah sedikit pun. Betul sudah resmi sepakat berdua, saya dengan mantan istri saya, bahwa kita divorce. Secara teknis ya, masih dalam proses. Karena ada beberapa hal yang harus dilaksanakan dulu seperti settlement of assets segala macam. Nah, itu belum selesai. Soal kehidupan anak sudah juga sepakat bagaimana siapa yang akan mendidik dan biaya segala macam saya tanggung jawab. Jadi sudah dalam itu juga salah satu hal yang dalam settlement agreement sebelum resmi divorce itu. Seperti Michael udah jelaskan, kedua belah pihak akan bisa dibilang cerai kalau kedua belah pihak yang terlibat dalam pernikahan itu sudah tidak mau bersama-sama lagi. Gitu, urusan hukumnya atau apapun itu hanya teknis. Keterbukaan Sophie perihal masalah pribadi calon suaminya tidak urung menimbulkan pertanyaan. Pasalnya selama ini ia dikenal sebagai artis yang paling tertutup dalam soal pribadi. Kenapa kita terbuka ke media? Karena menurut saya wartawan lebih pintar dari polisi. Jadi nggak ada gunanya kita tutup-tutupin apa-apa gitu. Jadi dan dengan keterbukaan kita juga mudah-mudahan semuanya lebih lancar gitu. Kita juga tidak mau dituding yang enggak atau apa-apa karena emang nggak ada apa-apa gitu. Jadi ya ini kan kita juga butuh dukungan semua orang gitu. Kalau kita memutuskan untuk diam-diam apa-apa, dan saya dari dulu kan saya udah bilang kalau saya akan nikah suatu saat saya akan terbuka. Kendati mendapat sorotan dari publik berkaitan dengan proses belum tuntasnya perceraian Michael dan istrinya yang tengah mengandung, Sophie dan Michael yang baru 3 bulan menjalin hubungan asmara itu tetap akan melangsungkan pernikahan. Begitu banyak, baru pesen tempat, baru pesen wedding gown, baru bikin guest list, baru menghubungi wedding organizer, itu aja. Karena Michael juga pernah menikah secara Katolik, begitu juga saya, jadi sudah tidak dapat dianulir lagi. Jadi ya udah kita dengan cara yang lain, tapi tetap akan diberkati. Sekedar catatan, sebelumnya Sophie sempat pula menjalin hubungan istimewa dengan beberapa pria, di antaranya Dimas Jayadiningrat dan seorang pengusaha bernama Abel. Bahkan sempat dikabarkan berhubungan dengan aktor Wicik Dev. Dari 3 pria itu, Abel boleh dibilang yang paling lama dan serius. Mereka berdua sempat putus nyambung beberapa kali.
Pemirsa, kini saatnya kita berpisah, tapi seperti biasa saya selalu menginformasikan kepada Anda untuk terus mengikuti program Indonesian Idol yang ditayangkan setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat dan tayangan Indonesian Idol Extra yang tayang setiap hari mulai dari hari Senin sampai Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya saya Fani Rahmasari dan seluruh kerabat kerja cek dan dicek undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus tayangan paling bergengsi ini setiap Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di RCTI. Oke. Dan ingat pemirsa, jangan percaya gosip sebelum menyaksikan cek dan dicek. Sampai jumpa.